Kami dari Desa Pengarayaan jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Komputer ingin menanyakan seputaran tentang tugas kami dengan judul tentang materi KPM tersebut. Nah, saya ingin tanyakan Kak, boleh Kakak jelaskan tentang pada usaha ini dari nama kapal, sejak berdirinya, lalu rute perjalanan kemana aja, terus jumlah unit kendaraan dan juga karyawan yang dimiliki. Sebetulnya kemarin main travel ini udah pertamanya ternyata berjalan 7 bulan nggak cocok, akhirnya buka sendiri ini diajak pula sama teman, bukan mau buka juga, mau tetap bertahan kalau kita coba ini gimana, tapi kita kan nggak nyaman sama orang kan, ya udah bertahan aja, tapi adalah masalah gitu kan, akhirnya ya sudah keluar buka berdua sama teman, jalan November, Desember, Januari, Februari, Maret, jalan 6 bulan, lebih nggak cocok lagi, maksudnya lebih kalau lebih kacau sistemnya. Kalau hitungan kan mobil masing-masing kan. Akhirnya lahirlah jet ini brandnya aja, nama PT-nya beda. Dari perusahaan itu ya? Iya, karena kan kakak ini perusahaan banyak kan KBL-nya. Inilah salah satunya travel, intinya komunikasi. Dulunya barang operasi sama teman itu gimana? Ini juga? Boleh bilang namanya itu? Mungkin macam setengah sahamnya. Iya. Jadi kalau di sini sahamnya sepenuhnya. Setengah. Beliau setengah, kakak setengah. Dan kakak juga yang ditunjuk sebagai direkturnya di sana. Berarti kalau untuk admin kakak sendiri. Kalau di pasir yang jet, iya. Kalau di dalam elektronik, Kalau di dalam jet ada dua kakak yang karyawannya karyawan admin sama supir belakang. ya. Itu ada yang 2 sih enggak. Berapa tuh kamu? Kendaraannya nanti kerjasama sama nakes itu. Sama yang eksis ya. Yang ini kakak unit pribadi juga, yang masukkan aku sama kita. Terus dulu ada jaminan 2. Nggak tahu kenapa nggak bisa digunakan juga, ya sudah dirasakan. Masuk lagi gabung ini satu dan alhamdulillah ketemu orang yang serius, orang yang bisa bekerja sama dengan baik juga. Bisalah dia ngikuti sistem kita yang sudah Itu kerja jam kerjanya kan juga itu pagi malam. Subuh 5.30, terus paginya jam 7 sama 11, siangnya juga jam 1, asar jam 4 sama malam jam 7. Ini tapi satu perubahan kalau keberangkatan saat penumpang sama kalau memang ada yang dikejar ke bandara. Karena kita kan sistem bukan reguler aja. Berangkatannya dari pasir Cikampek aja. Karena rombongan paling 2 jalan aja, 2 jalur yang Petamburan sama Bangkinang. Berarti dalam untuk rencana ke depannya ada nggak kira-kira penambahan dari Kita tapi kabar ini, lancar ini, lancar ini, saling kalau misalnya memang nggak ini lagi sama rute Rombol Pekanbaru, kita mungkin bisa buka jadwal dari kan chill sini kan, atau nanti dari pasirnya ke Padang bisa juga. Untuk sementara ini lah, alhamdulillah lancar, jabatan 60 menit. Oke, itulah tadi sekilas profil latar belakang dari usaha Travel Jaya Eksekutif
transport ya. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Rahab. Di sini saya akan melanjutkan wawancara selanjutnya. Jadi alur pemesanan travel dari pelanggan hingga keberangkatan, data apa saja yang dicatat dan yang diperlukan? Yang diperlukan yang pertama nama penumpang itu siapa, penjemputannya di mana, pengantarannya kemana, berapa jumlah penumpangnya. Karena kadang yang pesan satu nih, kita catat satu, ternyata saya pesan dua ya. Kita harus di awal tuh memang banyak kan yang sama penumpang. Pencatatan dilakukan secara manual apa sudah Ada mempunyai aplikasi? Iya, kita pakai aplikasi. Satu-satunya ini ada chatbotnya di Roll deh kayaknya. Nanti baru pertama di roll ya? Ya, baru pertama di Roll. Contoh aplikasinya nanti seperti ini. Arif. Tadi sudah dicoba Sandi. Ini yang jawab sistem ya, ya. bukan kakak. AI ya kak? Iya, AI. Langsung AI yang jawab. Ada lagi Sandi? Untuk kendala yang sering terjadi di aplikasi ataupun dalam perjalanan, untuk kendalanya apa? Ya. Nih? Kalau di aplikasi ini kita nggak bisa pakai wifi. Walaupun wifi kita lancar, dia tetap pakai kuota sendiri. Pakai nomor itu, kita harus isi kuota terus kan. Jadi itu kendala di Iya, aplikasi. di aplikasi AI-nya. Kalau untuk nomor pribadi atau misalnya nomor admin itu bisa pakai wifi. Lancar aja sih. Keunggulannya juga mau ditanya AI ini apa? Boleh. Yang unggulannya lah kak. Kelebihannya gitu kan? Iya, kelebihannya memudahkan kerja admin. Ya. Karena ini kan sistem. Misal kita udah tidur di jam 1 malam, dia bisa jawab sendiri aplikasinya. Nah, info booking kan masuk bertambah. Nah, di situ admin lain tidur, AI bisa jawab. Nah, itu rezekinya job. Gitu. Oke? Mempermudah pekerjaan manusia gitu Iya, kan? mempermudahkan pekerjaan Manusia. manusia. Sangat tertolong sama AI ini. Kami sama paket pun dia nggak mau. Ya. Paket nih, bukan dia yang naik. Ya. Bang, kami nggak jalan nih, nggak berangkat nih malam ini. Kita berangkatkan sama dia, travel rekan kan. Memang udah biasa juga. Kalau misalnya kayak ngoper lah gitu jatuhnya. Ngoper itu enggak lah kak. Nggak perlu dioper, kami nunggu kakak aja berangkat besok. Banyak penumpang fanatik kalau dia pun di Rohol. Harus naik jet. Fanatiknya naik jet, fanatiknya juga harus rebound. Ya ada ya. Iya. Iya. Memilih kendaraan juga ya. Misalnya nih kan, kayak sore ini, penumpang nih kayaknya udah langganan. Tapi udah dari 2025 kemarin dia baru ngecek ini. 2005 kan di LKT itu akhir-akhir. Nah ini dia baru ngecek lagi, bapak itu pak izin pak, kita berangkat unit kita 3. Udah jalan pagi, udah jalan siang, yang sore ini dropping. Sementara bapak itu pesan di sore. Ya. Nah pesan di sore itu tinggallah dia sendiri. Bapak bisa kami berangkatkan dengan travel lain. Travel ini juga mitra kami pak, gitulah bahasanya kan. Apa unitnya katanya gitu. Input data keberangkatan jam berapa. Nah udah terbit kita kirim sama mereka. Mereka juga enak kan Ya, ngeprint. langsung ngeprint ya, Iya, langsung ngeprint. Jadi kalau untuk proses pembayarannya, Proses pembayaran kita bisa QR, bisa transfer, kita rekening perusahaan di BNI. Jadi ini sistem gaji admin itu beda sama supir. Kalau admin itu gajinya 1.500.000 per bulan ditambah duit makan 20.000 per hari. Nah kalau untuk Adit dia kan nggak admin, dia cuma diamanahkan untuk menjaga loket. Itu kakak kasih 300 satu bulan cuma untuk menjaga loket. Menjaga joket agak ya. Supaya dia dan itu pun disetujui sama Adit. Adit kalau segitu gimana? Sanggup nggak? Nggak apa-apa kak. Katanya. Karena dia kan juga dapat dari ini kan, sopir-sopir ini nanti minta tolong bersihkan mobil, nanti dia dapat tambahan, uang tambahan. Nanti misalnya jemput paket di pasar ini kan nggak ada kurirnya si Adit. Jemput. Nanti misalnya ongkos paketnya 60.000, masuk ke sopir 50 atau 40, 20-nya untuk Adit yang jemput. Tuh, itulah tambahan si Adit. Kalau Adit Pekanbaru dia memang harus minta handphonenya setiap mereka. Itu bedanya.
Kalau gaji sopir per trip, misalnya dari Pasir berangkat Pekanbaru berangkat ke Pasir, itu 1 trip namanya. 1 trip itu nanti potong uang minyak, potong administrasi perusahaan, komisinya kan ke perusahaan itu 15%, sisa bersih, total bersih nanti dibagi 70-30. 30% untuk sopir, gaji sopir, 70% untuk yang mobil. Itu laporannya udah masuk aplikasinya kak? Sudah masuk aplikasi juga. Termasuk gaji, karyawan, Iya, sudah lain masuk sebagainya. aplikasi juga. Sampai itu pendapatan mobil kan ditanyain Iya. kan. Misalnya nih pendapatan mobil Jet 06 hari ini berapa, komisi untuk perusahaan berapa, udah ada contohnya juga nih. Gimana nih cara lihatnya ya, karena udah ketimbun kan chatnya. Dokumen ini sudah jalan semua. Ada kemarin Bang Neri udah muncul kali itu, coba kan kalau hitungan kan kakak yang pegang, coba lihat hitungan udah betul nggak itu cara hitungnya. Laporannya per bulan kak? Laporan di auditnya ya per bulan. Per bulan. Saya karena nggak bisa ini, makanya kalau misalnya ada yang mau gabung dia nggak bisa coba-coba, kita sistemnya akumulatif harus per bulan, nggak bisa misalnya dia cuma dapat mau coba dulu 5 trip atau 3 trip atau bahkan setengah trip dia dapat, pas giliran dapat 2 penumpang yang dibawa ya nggak ada duitnya, habis untuk minyak aja kan. Nah nggak bisa, di sini memang harus diakumulatif. 1 bulan itu misalnya penumpang mobil ini Jet 01 berapa penumpangnya, berapa dia bawa paket. Oh, berarti seluruh data penumpangnya Iya sudah ada semua. dalam 1 bulan itu berapa penumpangnya? Berapa paketnya, paket kecilnya berapa, paket makan bangkunya berapa, penumpangnya berapa, bahkan yang nukar tiket di mobil itu berapa ada, karena promo ini tadi. Ada misalnya gini, ini potong ya bos, potong ya min gitu kan sama admin. Kalau untuk potong itu perusahaan yang nanggung 50%-nya, 75.000 itu dimasukkanlah ke unit yang ini tadi kan, yang nukar tiket, supaya apa? Untuk mempermudah perhitungan gaji supir. Karena per trip itu kan gajinya, bukan dulu udah pernah coba gaji per bulan. Nah mereka karena udah keenakan menerima gaji per bulan, ya udah nggak ada semangat kerja. Ngapain suruh berangkat 1 ya jalan aja gitu, nggak ada semangatnya lagi. Biasanya kan dia juga bantulah gitu di situ, karena dia kan kerja nih, bantu juga lah, harus update status, ada aku nih yang berangkat di trip ini, karena memang ada juga penumpang tuh yang fanatik, aku harus bapak itu supirnya, aku harus yang itu supirnya, mobilnya juga yang itu gitu. Banyaklah macam-macam penumpang nih, banyak lah bisa diceritakan. Tuh kalau misalnya penumpang ya banyak. Ini contoh, coba kita lihat di sini. Ada ya keuangan. Berarti penggajiannya per trip kak? Iya, gajinya per trip. Nih contoh admin. Ini yang per trip, nanti kita rekap juga dia yang per bulan. Tuh, misalnya kemarin berangkat berapa tuh? Ini komisinya. Hari-hari komisi, ini keuangan lengkap. Kotornya kan. Nah itu jetnya penumpangnya ada 4, ongkosnya 600 tuh. Kan lumayan tuh perjalanan ke Pasir kan. Normalnya aja kalau misalnya nggak macet 4 jam. 4 jam. Kalau macet kan 5-6 jam. Kasihan kan nggak makan. Nah waktu itu kakak kasih teh botol 200 ml, minumnya juga yang 220 ml, air putihnya ada merek Antulis kan 220 ml, sama snack wafer, terus ada permen. Nah itu 1 paket tuh pokoknya budget 5.000 lah gitu. Lama kelamaan kok kayaknya orang bosan gitu, nggak mau juga kan minum manis kan, gula banyak terbuang. Jadi kok kayaknya ini nggak bermanfaat jadinya sekali gitu kan. Gimana ya supaya efektif ini semuanya berjalan lancar, terus ini pikiran lagi. Nah ada juga masukan dari penumpangnya, gimana kalau misalnya roti gitu. Roti kakak udah beli yang ini yang pabrikan, lama-kelamaan kan keras, nggak enak. Nah kalau roti ini dia cuma 4 hari, dia tetap lembut. Makanya kakak
coba ke Rote, bisa nggak bang kerja sama travel kami? Gitu. Oh, bisa kak, nanti pokoknya kakak pesan aja, kami ready-kan. Sekarang itu pakai Rote. Itu masuk aplikasi juga kak? Enggak. Masuk aplikasi, kakak langsung ke Rotenya aja. Rotenya aja. Ambil Rotenya juga pakai aplikasi kan, masukkan poin. Iya, masukkan poinnya kan, iya maksudnya. Lumayan kan poin Rote. Alhamdulillah juga udah pernah hitungan kan poinnya Rote itu. Kita dapat donat satu kotak yang di sini. Lumayan kan 28.000. Iya. Nah, gitu. Pokoknya semuanya ini bisnis pakai aplikasi. Kan itu untuk travelnya sama Rotenya juga kerjasama. Sama nanti yang ini kayak kemarin kan udah berjalan pas inilah Idul Fitri kan. Idul Fitri kan biasanya kan identik tuh sama hampers kan. Nah itu juga udah kakak ini udah kita lakukan. Siapa aja nih penumpang di data nih yang dia langganan kita, nanti kita berbagi rezeki, berbagi hampers lah sama mereka. Mulai. Untuk travel Rawal Pekanbaru, jangan lupa pesan di Jet Transport saja. Oke.